Prof, pemirsa persidangan mencari kebenaran dan keadilan dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terus berlanjut. Seperti apa fakta dan juga keterangan dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan, rekan Reno Reksa akan memaparkannya untuk Anda. Silakan, Reno. Baik, terima kasih Abdi. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya pemirsa Abdi bahwa proses untuk mencari keadilan dan kebenaran ini masih terus berlanjut. Bahkan hari ini sidang terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti yang tadi kita sudah ikuti bersama bahwa tadi sidang dimulai kurang lebih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian seluruh keluarga dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dipanggil ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah memenuhi panggilannya dan saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap dua saksi terlebih dahulu, yaitu ayah dan ibu dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Untuk datanya pemirsa, kita sudah merangkum sejumlah data dan faktanya terkait dengan pemeriksaan hari ini. Kemudian nanti kami juga akan paparkan data terkait dengan pemeriksaan kemarin. Yang memeriksa salah satu yang viral adalah terkait dengan pemeriksaan terhadap Susi begitu ya. Untuk agenda saksi, menghadirkan saksi di sidang terhadap Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang saat ini juga masih terus berlangsung. Hal ini pun pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Sambo dan juga Putri Chandrawati ini dilakukan setelah nota keberatan atau eksepsi dari kedua terdakwa ini ditolak oleh majelis hakim sehingga berlanjut ke tahapan persidangan berikutnya yaitu untuk pemeriksaan saksi. Kemudian 12 orang keluarga Yosua dihadirkan tetapi pemeriksaannya akan secara bertahap terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa saat ini yang sedang berlangsung adalah pemeriksaan saksi dari pihak orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi kalau kita juga melihat sempat visualnya ibunda dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sempat menunjukkan beberapa bukti yang ia bawa ke pihak majelis hakim begitu ya. Dan sampai dengan saat ini sekali lagi pemeriksaan saksi juga masih terus berlangsung terhadap kedua orang tua almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, saya juga tidak hanya akan menyoroti bagaimana proses perjalannya sidang hari ini, saya juga akan mereview sejumlah yang terjadi kepada atau dalam persidangan yang terjadi pada kemarin tanggal 31 Oktober 2022 karena memang yang viral begitu ya adalah ART Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati atas nama Susi yang cukup menarik perhatian jagat maya begitu karena juga viral di pemberitaan, viral di media sosial. Bahkan saksi Susi ini dinilai oleh hakim melakukan atau memberikan pernyataan yang berbohong. Di mana dasarnya adalah pernyataan Susi yang di BAP atau pada saat penyidikan oleh aparat kepolisian dan di persidangan ini berbeda. Kemudian untuk hal itulah kemudian Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mencecar Susi dengan beragam pertanyaan dan bahkan hingga disuruh untuk mempraktekkan sebuah adegan pada saat itu. Kalau kita mengingat kemarin Susi ini mempraktekkan adegan Putri ketika ditemukan oleh Susi sedang berada di depan kamar mandi di lantai 2 di Rumah Magelang pada saat itu ya. Itu sampai disuruh untuk melakukan atau memperagakannya supaya jaksa kemudian majelis hakim bahkan juga sampai dengan terdakwa Eliezer beserta dengan kuasa hukumnya bisa melihat begitu. Ini adalah sejumlah poin terkait dengan anggapan hakim bahwa saksi Susi ini melakukan atau memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan BAP begitu. Terkait dengan hal itu pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk kembali mendengarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso kepada saksi Susi kemarin 31 Oktober 2022. Berikut ini. Tiba-tiba saudara Yosua Huta Barat mengangkat badan Ibu Putri Chandrawati yang sedang dalam posisi rebahan di atas sofa. Benar itu? Ingin mengangkat, belum sempat mengangkat. Oke. Setelah kami melihat saudara Nofriansyah Yosua Huta Barat mengangkat badan Ibu Putri, mana ceritamu yang benar? Di BAP atau ceritamu saat ini? Yang ini. Terus apa yang di BAP ini? Atau kamu cabut semua keteranganmu yang di BAP? Saya bilang kepada saudara ya, kalau bohong itu konsisten. Ya,
terjebak sendiri kan saudara. Ini di BAP nih. Makanya mana yang bohong? Saudara di BAP atau saat ini yang saudara bohong? Itu adalah pernyataan yang disampaikan yang dilontarkan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso kepada saksi Susi, karena memang sudah seringkali kemarin kalau kita ikuti proses persidangannya, proses permintaan keterangan kepada Susi ini seringkali berbelit-belit begitu, bahkan istilahnya pelintat-pelintut yang digunakan untuk saksi Susi. Ada beberapa hal yang dinilai hakim ini sebagai sebuah kebohongan, pemirsa. Kita menuju ke slide berikutnya. Ada beberapa poin yang dianggap sebagai kebohongan dari keterangan Susi. Pemirsa, yang pertama adalah soal mengangkat Putri dari sofa yang sudah kita dengarkan bersama tadi, bahwa keterangan Susi di BAP mengatakan bahwa Yosua sudah mengangkat Putri Chandrawati. Tetapi di persidangan keterangan berbeda dilontarkan oleh Susi, bahwa Yosua ini belum mengangkat Putri tapi ingin mengangkat Putri. Jadi ada perbedaan di sini. Kemudian terkait dengan keberadaan Eliezer saat Putri berada di sofa, ini juga ada perbedaan antara di BAP dan keterangan di persidangan. Dan yang ketiga adalah soal pakaian dan posisi Putri Chandrawati saat tergeletak di depan kamar mandi lantai 2. Pakaiannya untuk atasan pada saat itu Susi bisa menjelaskan dengan detail, dengan cepat. Tapi untuk bawahan ia mengaku awalnya lupa. Kemudian setelah ditanyai lagi oleh Ketua Majelis Hakim, akhirnya ia mengatakan pada saat itu Putri menggunakan celana kain panjang. Jadi keterangan-keterangan yang berbelit inilah yang kemudian membuat persidangan kemarin berlangsung cukup alot dan cukup lama begitu. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Saya mengutip pernyataan yang diberikan oleh pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Ini Kang Asep menanggapi soal proses persidangan kemarin terhadap saksi Susi. Ia mengatakan begini, BAP keterangan persidangan boleh berbeda. Ini diatur dalam pasal 163 KUHP. Tapi harus ada alasannya. Kalau di BAP bohong, sekarang bohong lagi, kalau saya jadi hakimnya, kata Kang Asep, meyakinkan saya untuk mendakwa yang bersangkutan dengan pasal kesaksian palsu. Nah, soal pemberian keterangan palsu di persidangan, semestinya Susi ini bisa dikenakan pasal 174 KUHP terkait dengan perintah hakim ketua sidang untuk menahan saksi, selanjutnya dituntut dengan perkara dakwaan sumpah palsu. Kemudian dikenakan juga pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Selain soal pemeriksaan terhadap saksi Susi, pemirsa, di kasus yang lain kita tahu di kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini ada 2 kasus besar. Yang pertama adalah pembunuhannya dan yang kedua adalah obstruction of justice-nya. Nah, terkait dengan obstruction of justice sudah ada 7 tersangka di situ, Ferdi Sambo dan 6 mantan anak buahnya. Nah, uniknya adalah ke-6 anak buah ini seakan, saya katakan di sini seakan kompak untuk lolos dari jeratan hukum yang dituduhkan kepada mereka. Bahwa 6 mantan anak buah Ferdi Sambo ini kompak menyalahkan Ferdi Sambo, bahkan ia mengatakan mereka mengatakan tindakan mereka ini adalah perintah dari Ferdi Sambo. Dan ada beberapa terdakwa di kasus obstruction of justice ini yang mengaku berada di bawah tekanan pada saat melakukan perintah dari Ferdi Sambo. Apakah itu perintah langsung dari Ferdi Sambo atau perintah dari orang yang ditunjuk oleh Ferdi Sambo. Ini adalah sejumlah data dan fakta pemirsa terkait dengan persidangan yang sudah berjalan sejauh ini. Dan tentunya kita masih akan menunggu bagaimana proses perjalannya persidangan pada hari ini terkait dengan agenda pemeriksaan saksi dalam sidang terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati.